Ya pemirsa, sesaat lagi kita melihat detik-detik masuknya Nadiem Makarim didampingi istri, keluarga, dan kuasa hukum memasuki ruangan sidang, di mana hari ini menjadi agenda penting pembacaan vonis dari Majelis Hakim terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang pada saat itu dirinya menjabat sebagai Mendikbudristek. Dan pemirsa, saat ini kita mengetahui bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Di samping itu juga Nadiem diharuskan membayar uang pengganti sebesar 5,67 triliun rupiah, subsidi 9 tahun penjara jika tidak dibayar pemirsa. Tadi kita lihat bersama berbagai dukungan saat ini masih terus mengalir dari simpatisan Nadiem Makarim dan juga sebagian besar ini berasal dari para pengemudi ojek online yang sudah memenuhi area ruangan sidang pemirsa. Sesaat lagi kita juga masih akan menunggu kedatangan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim yang kalau sesuai dengan jadwal maka sidang nanti akan dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat pemirsa. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami, Valeri Budianto, ada beberapa hal atau poin yang kemudian menjadi krusial ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya upaya untuk mengarahkan program pengadaan Chromebook ini sejak awal. Jadi Jaksa Penuntut Umum menilai Nadiem Makarim ini memerintahkan agar pengadaan laptop pendidikan menggunakan sistem operasi Chrome OS, meskipun pada saat itu kajian teknis sebelumnya disebut telah lebih merekomendasikan sistem operasi yang lain pemirsa. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menitik beratkan pada poin adanya penyalahgunaan kewenangan sebagai menteri atau Mendikbudristek pada saat itu yang menjabat Nadiem Makarim, di mana Jaksa Penuntut Umum menilai kewenangan jabatan digunakan untuk mengondisikan adanya proses pengadaan sehingga mengarah pada produk tertentu yang dinilai bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan juga jasa pemerintah. Selain itu juga ada ditemukan niat jahat atau mens rea yang diyakini oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana dalam repliknya JPU ini menegaskan perkara ini bukan sekedar kebijakan atau policy error, tetapi juga merupakan perbuatan yang disengaja. Jadi kita lihat Jaksa Penuntut Umum bahkan menyebut terdapat dugaan pemufakatan jahat setelah pertemuan pemirsa dengan pihak Google. Tepatnya itu di tahun 2020 untuk kemudian bisa mengarahkan pengadaan menggunakan produk Google sehingga diyakini ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara dalam proyek digitalisasi pendidikan sehingga seluruh unsur tindak pidana korupsi dinilai telah terpenuhi. Tapi tentunya dari semua poin itu pihak dari kuasa hukum Nadiem Makarim juga kerap menyampaikan argumennya. Saya rangkum untuk Anda pemirsa, setidaknya pihak kuasa hukum ini menilai bahwa pengadaan Chromebook ini adalah kebijakan publik, bukan tindak pidana. Hal itu dipertegas oleh kuasa hukum yang menyatakan bahwa Nadiem sendiri menegaskan keputusan pengadaan Chromebook merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa mempercepat program digitalisasi pendidikan pada masa pandemi. Jadi pihak kuasa hukum dan Nadiem Makarim sendiri menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan perbuatan korupsi. Di saat JPU meyakini adanya mens rea atau niat jahat, tapi Nadiem Makarim membantah adanya mens rea atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana karena menurutnya seluruh keputusan diambil melalui mekanisme birokrasi dan berdasarkan pertimbangan program pendidikan. Dan Nadiem berulang kali menyatakan tidak menikmati hasil korupsi. Sekali lagi dirinya menyatakan tidak menerima uang ataupun keuntungan pribadi pemirsa dari proyek Chromebook sehingga unsur yang dinilai Nadiem memperkaya diri sendiri ini dinilai tidak terbukti dari pernyataan Nadiem. Selain itu kemudian ada kerugian negara yang dipersoalkan yang diyakini oleh JPU. Tim kuasa hukum berpendapat perhitungan kerugian negara ini juga tidak tepat pemirsa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan pihak kuasa hukum juga mengklaim terdapat manfaat ekonomi dan pendidikan justru dari program yang pengadaan Chromebook ini sehingga unsur kerugian negara dianggap tidak
terbukti atau terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Nadiem Makarim. Dan yang paling akhir dan tentunya menjadi putusan final hari ini, tim kuasa hukum meminta agar majelis hakim nantinya membebaskan dirinya dari seluruh dakwaan karena menurut kuasa hukum, fakta persidangan justru tidak membuktikan tuduhan dari jaksa penuntut umum. Ini sama pemirsa kurang lebih narasinya seperti dialog saya tadi bersama dengan kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf di program Selamat Pagi Indonesia, yang menyatakan bahwa kuasa hukum sangat yakin Nadiem Makarim tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindakan korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga pihak kuasa hukum meyakini betul bahwa nantinya Nadiem Makarim akan bebas pemirsa. Tapi kalau kita lihat memang berbagai proses persidangan nantinya hakim atau tim majelis hakim yang benar-benar akan mempertimbangkan dari semua dakwaan jaksa penuntut umum, kemudian nantinya akan dipertimbangkan dengan argumen dari pihak Nadiem Makarim dan kuasa hukum serta alat bukti dan juga keterangan saksi ahli yang juga sudah dihadirkan dalam beragam proses persidangan yang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Apakah nantinya dakwaannya ini terbukti atau terpenuhi atau tidak terbukti pemirsa? Kita akan lihat bersama. Saat ini juga pengamatan kami kita lihat Nadiem juga sudah duduk pemirsa di sana didampingi oleh sang istri duduk tepat di sampingnya. Kemudian sudah ada kuasa hukum juga yang mendampingi pemirsa sembari kita menantikan sebenarnya siapa saja dari pihak-pihak yang juga datang nanti di sana. Ada anggota DEN Khatib Basri pemirsa yang juga hadir di ruang persidangan di Pengadilan Tipikor kali ini. Ada juga pemirsa advokat dan juga mantan dubes Norwegia yaitu Todung Mulya Lubis yang juga hadir pemirsa untuk sama-sama mendampingi dan mendengarkan nantinya apa yang menjadi vonis hakim terhadap kasus dari dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sesuai dengan jadwal persidangan, maka seharusnya pukul 10 waktu Indonesia Barat akan segera dimulai pemirsa, artinya kurang lebih sekitar 7 menit dari sekarang kita akan lihat. Terlihat Nadiem cukup tenang, sudah juga menyapa tadi rekan-rekan media yang ada di luar dan juga menyampaikan beberapa statementnya. Saya ulangi kembali pemirsa, bahwa Nadiem merasa bersyukur selama 1 tahun proses persidangan atau dari pendalaman kasus ini berjalan, dirinya merasa tidak sendirian. Dan Nadiem juga tadi menyelipkan harapannya untuk kemudian kasusnya dijadikan perubahan bagi sistem hukum, perubahan bagi proses penuntutan dan pembuktian, sehingga tidak terjadi lagi ke depannya kasus atau proses yang ia alami saat ini. Dan Nadiem dengan tegas juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara, dan justru dirinya menyampaikan bahwa dari kasus ini jadikan hal ini sebagai kesempatan emas karena Indonesia harus jadi lebih baik. Dan tentunya ia tadi juga menghimbau kepada anak-anak muda agar anak-anak muda merasa aman nantinya untuk bisa mengabdi pada negara. Kurang lebih itulah pemirsa sedikit dari poin-poin atau statement yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, dan dirinya nanti menerima segala keputusan dari majelis hakim pemirsa yang akan dibacakan vonisnya kali ini, hari ini. Pemirsa, sekali lagi bahwa Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa penuntut umum 18 tahun penjara pemirsa dengan denda 1 miliar rupiah dan juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 5,67 triliun rupiah
subsidi 9 tahun penjara jika tidak dibayarkan, pemirsa. Sembari menunggu, pemirsa, Nadiem Makarim terlihat juga menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya yang saat ini ada di barisan pendukung dari Nadiem Makarim, pemirsa. Dan selain Nadiem Makarim, memang ada beberapa pihak lain juga yang telah ditetapkan lebih dahulu pada saat itu sebagai tersangka. Antara lain ada Ibrahim Arif, konsultan teknologi. Kemudian juga Sri Wahyuningsih, mantan direktur SD di Kemendikbudristek. Kemudian ada Mulyasyah, mantan direktur SMP di Kemendikbudristek juga pada saat itu. Kemudian ada juga Juristan, mantan staf khusus menteri. Sebagian dari mereka telah lebih dahulu menjalani proses persidangan dan juga dijatuhi hukuman, pemirsa. Informasi terkait dengan pembacaan vonis kali ini masih akan kami hadirkan di program Metro TV berikutnya, dan demikianlah breaking news Metro TV kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.